Eh, halo guys. Tahukah kalian bahwa menurut penelitian, desain pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 60% lebih baik dibandingkan pembelajaran tanpa perencanaan? Ya, saya Naza Timbulus di sini ingin menjelaskan ke kalian lebih detail tentang desain pembelajaran. Menurut Gagne, ia menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu disusun untuk proses belajar siswa. Proses belajar ini dibagi menjadi dua, sebagai tahapan segera dan juga tahapan jangka panjang, untuk mengarahkan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Fungsi utama dari desain pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan pembelajaran, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, serta memberikan pedoman bagi proses belajar mengajar agar berjalan lebih terstruktur dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari banyaknya desain model pembelajaran, saya mengambil EDI sebagai jenis pengembangan desain yang saya pilih, karena EDI mempunyai 5 tahap. Ada analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Evaluasi di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengembangan pembelajaran untuk memperbaiki desain dan juga materi. Nah, serta evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir proses pengembangan desain pembelajaran. Nah, sehingga di sini bisa sangat minim terjadi kesalahan sebelum kita aplikasikan desain pembelajaran tersebut, karena dia melalui 2 tahap evaluasi. Menurut ranah teknologi, EDI adalah suatu desain pembelajaran yang bersifat efisien, efektif, dan dinamis. EDI dibuat oleh sekitar tahun 1990-an yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, dan yang kelima ada evaluation. Tujuannya agar proses merancang dan mengembangkan program ataupun materi pembelajaran bisa lebih terstruktur, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan fungsi dari model EDI adalah sebagai panduan sistematis untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah guys, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa model pembelajaran ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan juga evaluasi. Analisis ini adalah tahapan untuk mencari atau mengidentifikasi suatu masalah yang ada di sekolah. Jadi seorang peneliti yang masuk di dalam suatu sekolah untuk mencari masalah atau kebutuhan apa yang diperlukan di dalam sekolah tersebut. Nah, dari situ kita akan mencari tahu per model ataupun bahan ajar apa yang akan dikembangkan di dalam suatu permasalahan agar permasalahan itu terpecah. Ya, selanjutnya ada pada tahapan desain. Pada tahap ini, peneliti sudah mampu untuk merancang serta merencanakan produk yang akan peneliti kembangkan. Nah, setelah melalui tahap desain, selanjutnya ada tahapan development atau pengembangan. Pengembangan ini dilakukan agar produk yang dihasilkan semakin baik dan juga layak untuk. Pada tahapan development juga dilakukan uji validasi. Uji validasi ini dilakukan oleh para ahli materi maupun ahli media. Nah, selanjutnya setelah memenuhi beberapa tahapan, yaitu ada analisis, desain, dan juga development, ada tahapan implementasi atau implementation. Implementasi ini dilakukan uji coba. Uji coba terbatas
juga uji coba luas. Uji coba terbatas ini dilakukan oleh beberapa anak saja, dan juga uji coba luas dilakukan oleh sekelas. Nah, setelah hampir memenuhi semua atau seluruh tahapan terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini terbagi menjadi dua, ada evaluasi sumatif dan juga evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan pada tahap pengembangan. Jadi misalnya ada pada tahap desain, ada kekurangan pada produk tersebut, bisa dilakukan evaluasi dan juga bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan di akhir. Evaluasi yang dilakukan di akhir tahapan, atau evaluasi yang dilakukan setelah implementation.